Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lailatus Saada, NRP 5214110059. Nama saya Riri Seka Prastiawati, NRP 52141181. Nah, di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai final project Android untuk mata kuliah di MJK yang sudah kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aplikasi yang kami buat sebenarnya. Jadi aplikasi yang kami buat itu kami beri nama WeChat. WeChat itu singkatan dari Wi-Fi Talk and Chat. Nah, itu merupakan sebuah aplikasi chat yang berbasis Wi-Fi Direct. Biasanya Wi-Fi Direct itu hanya digunakan untuk mengirim file antar dua pengguna. Nah, di sini kami ingin memanfaatkan Wi-Fi Direct itu lebih dari sekedar pengiriman file, yaitu untuk chatting. Jadi pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Cukup dengan adanya koneksi Wi-Fi di sekitar pengguna, maka otomatis pengguna akan bisa berkomunikasi dengan lebih lancar. Nah, dengan menggunakan Wi-Fi Direct ini juga otomatis pengiriman akan jauh lebih cepat. Seperti misalnya dengan Bluetooth, itu biasanya tuh lebih lama. Jika menggunakan Wi-Fi Direct itu akan lebih cepat. Dalam pembuatan aplikasi WeChat ini, kami mengambil referensi dari GitHub, yaitu dari aplikasi Wondercom. Nah, di sini kami menambahkan sedikit modifikasi di dalamnya. Seperti kami menambahkan splash screen di awal saat aplikasi dibuka, dan juga kami mengganti icon-icon yang ada agar tidak terlihat sama persis dengan yang sebelumnya. Dan juga ada beberapa modifikasi yang lain. Ya, di sini saya Riris akan menjelaskan mengenai source code dari final project DMJK kami. Yang pertama ada Android manifest.xml. Nah, manifest file ini menyajikan informasi esensial kepada sistem Android mengenai aplikasi yang kita buat. Kemudian menginformasikan apa saja yang harus dimiliki oleh sistem sebelum menjalankan coding apapun yang ada pada aplikasi. Nah, Android manifest.xml ini juga mendeskripsikan komponen-komponen aplikasi seperti aktivitas-aktivitas, service, penerima broadcast, dan penyedia konten aplikasi. Nah, di sini terdapat usage SDK. Nah, usage SDK ini menginformasikan mengenai versi SDK yang digunakan dalam aplikasi. Kemudian di sini ada usage permission yang digunakan untuk memberikan akses permisi atau permission untuk fitur pada aplikasi. Nah, di sini terdapat beberapa aktivitas-aktivitas seperti aktivitas yang pertama yaitu aktivitas splash screen. Aktivitas splash screen ini merupakan aktivitas ketika kita pertama kali membuka aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas main activity. Nah, aktivitas main activity ini merupakan aktivitas yang akan muncul setelah splash screen. Kemudian ada aktivitas chat activity, kemudian aktivitas view image activity, kemudian aktivitas record audio activity, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, di dalam aplikasi ini juga terdapat beberapa package, yang di dalam package tersebut terdapat beberapa class untuk algoritma-algoritma. Nah, yang pertama ada package async task. Nah, package ini berisikan atau digunakan untuk mensinkronisasikan pesan yang dikirimkan oleh user ke user yang lain. Nah, salah satunya ada kelas abstract_receiver.java. Kelas ini mengatur salah satunya terdapat method play notification, di mana metode ini berguna ketika untuk memberikan notifikasi ketika terdapat pesan yang masuk.
Nah, notifikasi ini juga merupakan salah satu dari kelebihan aplikasi yang kami gunakan. Kemudian di sini terdapat package custom adapters, custom view, entities, unit thread, receiver, util, dan beberapa class yang lain. Kemudian di sini dalam receivers terdapat Wi-Fi Direct Broadcast Receiver class .java yang digunakan untuk memberikan notifikasi ketika kita membuka aplikasi. Nah, notifikasinya yaitu berupa string yang memberitahukan kepada user apakah device yang digunakan tersebut kompatibel dengan Wi-Fi Direct atau tidak. Kemudian ada class main activity yang merupakan class utama, yaitu untuk mengatur algoritma untuk halaman utama dalam aplikasi. Nah, di sini terdapat beberapa method. Yang pertama yaitu method onCreate. Method onCreate ini dipanggil ketika aktivitas pertama kali dimulai. Kita dapat menggunakan metode ini untuk melakukan inisialisasi awal seperti menentukan user interface. Nah, di sini terdapat algoritma untuk button go to setting. Kemudian terdapat method onResume. Method onResume ini dipanggil ketika aktivitas kita dinyatakan siap berinteraksi dengan user. Ini adalah aktivitas yang paling tepat untuk menyertakan animasi dan musik pada aplikasi. Kemudian terdapat juga method onPause. OnPause ini dijalankan ketika aktivitas akan dijalankan di background atau di minimize, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi yang lain ketika kita menjalankan aplikasi ini. Nah, kemudian di sini terdapat class untuk splash screen. Nah, splash screen dalam kelas ini terdapat method untuk mengatur lamanya dari splash screen tersebut. Di sini kami menggunakan waktu 3 detik untuk menggunakan splash screen tersebut. Nah, untuk menambahkan splash screen ke dalam aplikasi, kita dapat melihat tutorialnya pada website ini. Nah, di sini telah dijelaskan dan juga diberikan codingan atau algoritma untuk membuat splash screen yang dapat diletakkan di splashscreen.java, kemudian splashscreen.xml, dan Android manifest.xml. Nah, kemudian terdapat package res ini merupakan resource yang berarti sumber daya atau sumber-sumber yang kita gunakan untuk membuat aplikasi ini. Nah, yang pertama terdapat package drawable yang berisikan sumber-sumber gambar yang kami gunakan dalam aplikasi ini. Kemudian package layout yang berisikan algoritma-algoritma untuk mengatur dari tampilan-tampilan dari setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh aplikasi. Kemudian juga terdapat package value yang berisikan nilai-nilai untuk beberapa button atau string
yang berada di dalam aplikasi. Lalu apa sih yang membedakan aplikasi kami ini dengan aplikasi chat yang lain? Yang pertama, aplikasi kami ini bisa multi chat. Jadi nggak cuma antar satu orang dengan orang yang lain, tapi bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan lebih. Seperti ini. Ya, ini menunjukkan bahwa aplikasi kami mendukung adanya multi chat. Di sini ada 3 user, yaitu Bowo, Lala, dan Cece yang sedang mengobrol lewat aplikasi WeChat. Berikutnya, aplikasi WeChat ini juga bisa mengirim video, audio, menambahkan file, dan juga gambar. Seperti ini. Halo. 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 Nah, yang terakhir, pengguna juga bisa menggambar secara langsung di dalam aplikasi kami dan mengirimkannya saat itu juga. Seperti ini.